Oke. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Muhammad Farid Ardiansyah. Di sini bersama dengan Faizal Ramdan. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah sejarah maupun budaya dari salah satu daerah, yaitu daerah Cirebon. Nah, sebelum masuk ke situ, lu tahu nggak sih Sal, daerah Cirebon tuh di mana? Gitu. Daerah Cirebon. Nah, Tentunya di Jawa Barat. Perbatasan gitu dia ya? Apa? Enggak sih, dia ada di pesisir utara dia. Sebelumnya mungkin kita bahas sejarah dulu kali ya. Oh iya, asal usulnya. Iya, asal usulnya. Asal usulnya itu dia dulunya bukan sebuah kota, tapi dia desa kecil, kayak duku kecil gitu. Sebelum menjadi nama Cirebon. Dulu tuh namanya kalau nggak salah Caruban. Tolong dikoreksi ya. Kalau nggak salah Caruban namanya. Dia tuh dulunya didirikan sama Ki Gedeng Tapa. Ya. Ki Gedeng Tapa kalau nggak salah. Lama kelamaan Cirebon itu berubah, bukan menjadi dari yang jadi desa kecil menjadi desa gede, berkembang. Mulai berkembang tuh dia. Nah, dari semenjak itu, sebelumnya kan Caruban itu ada tuh artinya dalam bahasa Jawa yang artinya bersatu padu. Apa tadi? Caruban. Itu ada bahasa Jawanya artinya itu bersatu padu. Nah, dari situ pelafalannya berubah lagi. Dari Caruban menjadi berkembang terus jadi Cirebon. Yang gue tahu, tapi ada lagi. Karena kan Cirebon itu berada di pesisir utara ya. Iya, pesisir utara tadi kan. Nah ya, di Jawa Barat kan. Nah, rata-rata tuh masyarakatnya jadi nelayan dong. Dia kan deket pantai tuh. Jadi nelayan. Terus mata pencariannya sebagai nelayan, dia mencari rata-rata yang dia dapetin nelayan itu ya ikan, udang gitu. Udang rebon. Paling Rebon. sering. Nah, apalagi kan terasi terkenal dong di Cirebon ya. Iya. Nah, dari air terasi itu disingkat lagi tuh. Ada lagi pelafalannya. Apa? Cai. Oh, air. Bahasa Sunda kan ya? Iya. Sunda. Bahasa Sundanya air. Terus digabungin lagi tuh sama yang udang rebon. Cai Rebon. Cirebon. Jadinya dikembangin lagi jadi Cirebon. Gitu kurang lebih lah yang gua tangkep ya dari omongan ke omongan. Berarti dari sebuah desa kecil yang berkembang gara-gara kekayaan daerahnya juga kan ya, dari lautnya. Kan kita tahu Indonesia lautnya keberadaan geografis juga ngaruh itu. Iya. Karena kan dia beradanya di dekat pantai, otomatis masyarakatnya ngaruh. Iya sih. Dari situ, dari daerah Cirebon yang terkenal karena udang sama itunya juga, masuk ke biasanya apa sih? Daerah Cirebon kita juga tahu ada kesultanan ya, kerajaan. Iya, kesepuhan lah ya. Kesepuhannya ya. Ada 3 keraton di Cirebon tuh. Yang dipimpin sama ada Kesultanan Sultan Cirebon. Ya. Ada Sultan Anom. Ada Sultan Sultan Kesepuhan kalau nggak salah. Kesepuhan Ada Cirebon. 3. Nah, keberadaan itu dibentuknya adanya sebuah keraton dari pemimpin itu, dari sultan-sultan itu. Yang pertama ada keraton Kesepuhan dari Sultan Sepuh. Ini punya Sultan Sepuh. Terus kemudian ada keraton Kanoman yang dipimpin oleh Sultan Anom. Kemudian ada lagi tuh yang terakhir. Apa yang Kesultanan Cirebon itu sendiri? Keraton itu. Keraton Kan Cirebon. Jadi Kesultanan Cirebon. Itu sih. Itu ada 3 sih. Tapi itu awal mulanya kerajaan Islam yang didiriin. Tahu kan Pangeran Walangsungsang? Oh iya. Itu ada tuh sangkut paut sama film Kian Santang tuh. Iya kan, kita tahu bahwa Jawa Barat ya ada daerah Siliwangi. Kita tahu Siliwangi itu punya anak namanya Kian Santang kan. Iya ya, ada Walangsungsangnya juga kan kakaknya ya. Lupa inget. Nah, itu dia dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Yang berarti yang kita kenal ya. Yang gue tangkep ya.
Soalnya gue dapetnya dari artikel itu, yang gue baca-baca, jangan dari artikel. Iya, pengalaman gue. Dia tuh dianggap sebagai pendiri kerajaan Cirebon, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pendirinya. Iya, pendirinya kerajaan Cirebon. Dia tuh tahulah anak Prabu Siliwangi dari Pajajaran ya. Kemudian pada masa itu dia belum naik lah kerajaan itu. Setelah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, baru dia mulai naik kerajaannya. Islamnya mulai berkembang. Ya, kita tahu semua sejarah Islam di Indonesia ya sangat penting juga bahwa kita tahu juga Cirebon menjadi salah satu pusat pertama ya berkembangnya Islam dari ya Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati iya. Semenjak yang ia pimpin Kesultanan kerajaan Kesepuhan Cirebon tuh udah mulai naik, udah mulai hype lah, berkembang pesat. Iya. Dari situ banyak cerita, banyak dari sejarah gitu ya, kita tahu banyak ada budaya lainnya kayak di Cirebon apa sih yang menarik kayak tariannya ada banyak tuh kita tahu. Mulai dari tari topeng, tari sintren. Menarik juga. Kan tari topeng juga ada beberapa jenis. Ya pertama kan ada tari topeng Cirebon ya? Cirebon tari topeng tuh. Iya, tari topeng tuh karena ada banyak ya jenisnya. Ada juga jenis, setiap jenis tuh banyak mengandung makna gitu. Maknanya berbeda-beda. Iya. Yang pertama tari topeng Cirebon. Yang kedua ada tari topeng Panji. Yang ketiga ada tari topeng Samba. Yang keempat ada tari topeng Rumnyang. Iya. Banyak Rumnyang. Iya. Terus yang kelima ada tari topeng Kelana tuh. Banyak. Yang keenam ada tari topeng Tumenggung. Oh, ternyata ada 6. Ada 6. Ternyata tari topeng yang kita tahu kan tari topeng kan secara luasnya ya cuma satu. Ternyata banyak juga bahas tari topeng itu sendiri. Iya, apalagi beraneka ragam lah ya. Iya. Tari topeng terus tari sintren tadi kan. Iya, tari yang sintren. Dikenal dengan unsur magisnya. Bisa dibilang ya gitulah. Soalnya kan kalau dilihat dari prakteknya aja ya, ada ya orang yang dulunya nggak pakai apa-apa gitu, jadi pas ditutup dibacain jadi rapi gitu. Ya tentang yang penari wanitanya ya. Iya, penari pertama wanitanya diikat lalu ditutup pakai sangkar ayam apa sih namanya tuh? Sebilang sangkar ayam sih. Iya sih. Bisa dibilang. Kan ditutup ya, dipakai kain gelap itu ya. Itu tiba-tiba jadi rapi itu bagus. Ya itu unsur magis, unsur kita ternyata tahu ada triknya mungkin ada yang lain. Iya, mungkin ada baca-bacaan. Nah, itulah budaya, kita nggak tahu. Iya, dan nilai-nilai cerita di balik itu sih juga banyak sih, saya kurang tahu juga. Ya, kita bahas sampai situ aja. Bahas tarian, apalagi sih Indonesia budaya tuh. Tempat bersejarah kali ya? Tempat sejarah. Nah, ya sejarah Islam tadi itu tempat yang bersejarah di Cirebon ya? Sunan Gunung Jati, kita tahu lah sejarah Sunan Gunung Jati itu ada. Iya, ada itu. Terus kemudian ada yang tadi Keraton Kanoman. Itu tempat bersejarah juga. Kemudian ada lagi yang dibilang tadi ada Keraton Kesepuhan. Kemudian ada Keraton Kacirebon. Kacirebonan lah sana. Terus kemudian ada Gua Sumyagi. Gua Sumyagi. Ya, itu tempat bersejarah juga itu situ. Gua Sumyagi itu. Kemudian ada Masjid Merah. Masjid Merah. Tahu gak Masjid Merah itu? Itu tempat bersejarah juga itu di sana. Masjid Merah itu. Kemudian ada Kampung Batik Trusmi. Ya, kita tahu Cirebon terkenal dengan batiknya juga. Sampai sekarang juga masih berjalan Batik Trusmi itu ya. Sangat berkembang juga sampai sekarang. Iyalah. Keren. Bahas dari itu. Ya kan kuliner Indonesia kan banyak. Apa sih kuliner Cirebon yang gue tahu sih ya, yang sering beli ya tahu gejrot. Tahu gejrot asli Cirebon kan bisa kadang. Sebenarnya banyak sih kuliner di Cirebon itu. Ya kan salah satunya tahu gejrot itu yang paling terkenal lah. Sampai Jakarta juga ada yang jual tahu gejrot itu. Iya. Banyak yang jual. Terus juga ada tuh minuman es durian. Es durian khas Cirebon lu tau gak?
Belum sih, belum pernah nyobain. Aduh, itu Enak sih sih enak pasti sih. durian. Itu kayak itu isinya kayak daging durian yang banyak. Tebel-tebel tuh dagingnya tuh. Dia Jadi ngiler gue. durian asli di-esin dulu kayaknya ya. Apa gimana sih? Lupa gue. Asli sih kan orang juga daging durian itu dia tuh ditambah sama es krim. Terus dia tuh disiram sama sirup campolai. Lu tau gak sirup campolai? Enggak kok. Aduh. Kurang ilmu, sorry, kurang ilmu. Sirup campolai itu Kereta lewat. identik banget di Cirebon itu. Gua aja sering bawa terus sirup campolai kalau habis dari pulang kampung. Oh, enak. Karena kan kampung gua di Cirebon. Sering bawa gua. Kemudian ada lagi nasi jamblang. Oh iya. Oh, nasi jamblang. Iya benar. Iya, nasi jamblang yang dibungkus pakai daun jamblang tuh, tau gak sih? Iya, Nah, itu Enak tuh. Itu juga enak. Kemudian ada docang. Docang yang terbuat dari campuran potongan lontong, terus dikasih parutan kelapa sama daun singkong sama daun kucai. Docang tuh. Sama toge. Oh iya. Docang itu enak sih. Jadi kayak makanan berkuah. Oh, dia berkuah, makanan berkuah. Iya. Kuahnya pakai jahe tuh pakai kuah dage atau kuah oncom lah. Oh, Daging. dari oncom itu. Iya, itu. Juga ada nasi lengko. Nasi lengko juga ada dari daun kucai sama kayak karedok kami kurang lebih Oh, ditaburin di atas nasi. Enak gitu tapi ada ya. Juga Cirebon ya banyak kulinernya, sejarahnya semuanya udah enak-enak banget. Nah, kan tahu apa sejarah, budaya segalanya. Cirebon bisa jadi salah satu destinasi wisata yang bagus sih. Nah, iya, ngomong-ngomong destinasi juga Cirebon juga banyak tempat wisata. Ada tempat wisata sendiri pasti. Nah, iya banyak lah di situ kan jadi tempat destinasi. Apa contohnya misalnya? Oke, contohnya itu ada Pantai Kejawaan. Karena kan ya Iya sih, daerah pesisir. Ya. Iya, ada Pantai Kejawaan tuh. Itu menurut gue juga rekomen sih, bagus sih tempat itu juga. Kemudian ada Keraton Kesepuhan Cirebon. Itu juga ada di tempat wisata, tapi Oh, kita boleh berkunjung ke situ ya? iya, tapi ada aturan lah. Ya. Gitu. Kita harus menghormati gitu. Ya di mana bumi dibidak, kayak langit dijunjung kayak kita tahu lah. Iya, kedua kita harus menghormati gitu ya. Iya. Kemudian ada Cirebon Waterland. Buat kalian yang suka berenang, hobinya berenang gitu kan, Cirebon Waterland juga. Wisata air gitu ya, kayak Iya. jungle gitu. Ah, bagus itu. Gue saranin situ sih, bagus sih Cirebon Cirebon Waterland. ada. Nah, ada lagi nih buat orang-orang yang suka trekking, Gunung Ciremai. Iya, itu bisa dijadiin trekking, jadi tempat trekking itu wah, pecinta trekking juga suka itu di situ. Pemandangan juga bagus banget di situ. Banget Gunung Ciremai. Iya, gitu. Jawa Barat. masih hijau lah, sejuk gitu ya. Kemudian ada lagi nih di dekat rumah gua, Oh, daerah mana tuh? Sedong. Namanya Setu Sedong. Setu berarti danau, Ya, danau. kan? Tapi fun fact, pas musim kemarau, danau itu kering. Jadi kayak lapangan. Literally emang beneran sampai kering begitu. Iya, kering kayak lapangan. Jadi ada yang bagian paling dalamnya masih ada air. Cuman kayak bagian mulai ke atas itu kayak lapangan. Itu banyak rata-rata kayak anak-anak kecil main bola di situ. Enak juga. Kalau musim kemarau ya. Tapi kalau musim hujan saat ini baru meluap tuh airnya. Oh. Itu sih, itu mantap itu di dekat rumah gue itu. Oh, jadi bener luas gitu. Jadi danau itu kan luas. Kalau kemarau kering gitu. Kalau kemarau kering. Kering iya. tapi maksudnya kering nggak nyampe habis kan? Habis. Karena bisa main bola di situ. Makanya kan, kalau musim kemarau kering, kalau misalnya Oh iya, danau musim sih. hujan naik airnya. Gitu. Itu sih, itu dekat rumah gue itu. Cirebon kan kita tahu sejarahnya tentang itu hal-hal apa tadi mistis gitu. Iya, kayak tari sintren gitu ya. Ada nggak sih tempat mitosnya? Mitos-mitos di Cirebon tuh ada nggak sih? Tempat-tempat mitos ya. Tempat mitos apa yang di Cirebon misalnya? Kan tiap daerah punya mitos masing-masing kan kita tahu. Dan orang Indonesia suka banget bahas mitos gitu ya kan. Iya sih. Cirebon juga banyak mitos sih sebenarnya. Yang pertama ada mitos Jalan Karangkates.
Karanggetas kalau nggak salah. Tolong koreksi kalau salah ya. Karanggetas, jalan Karanggetas itu mitosnya kalau seorang pemimpin lah ya, atau kita jabatan apa sih itu bisa dibilang penjabat yang angkuh lah ya, penjabat yang sombong, itu kalau lewat situ konon katanya jabatannya bisa hilang. Gitu. Kemudian ada dilarang sentuh patung perawan Sunti. Iya, dilarang sentuh patung perawan Sunti. Itu juga ada mitosnya. Di letaknya itu kalau nggak salah di Gua Sunyaragi. Ada di situ. Konon katanya wanita jika menyentuh itu nggak akan dapat jodoh. Itu gue baca dari artikel ya. Gue baca dari artikel gitu, mitosnya seperti itu. Kita nggak tahu ya, kan itu mitos, cerita yang berkembang dan kita nggak tahu fakta benar atau salah. Kita juga harus menghormati kebudayaan kita gitu. Iya, kebudayaan yang di masyarakat lah. Iya. Cukup banyak mitos di Indonesia. Nah gitu sih. Ternyata jadi banyak banget yang menarik tentang kota Cirebon itu sendiri. Mulai ya dari tadi sejarahnya. Iya. Dan budayanya juga sangat menarik banget buat kita lihat. Itu aja sih pembahasan kita kali ini. Gua Muhammad Farid. Gua Faisal Ramdan. Sekian dari kita. Bye. When it's midnight, going out.